Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk materi reaksi redoks. Ini sudah kita pernah pelajari di kelas 10 sebelumnya, namun hari ini kita akan merefresh kembali sebelum kita masuk ke penentuan atau penyetaraan reaksi redoks ya. Jadi pertama, definisi reaksi redoks. Apa itu reaksi redoks? Jadi seperti yang sudah kita pelajari, redoks adalah sebuah istilah yang menjelaskan adanya suatu perubahan bilangan oksidasi dari atom-atom dalam sebuah reaksi kimia. Ya, jadi redoks itu singkatan. Redoks itu singkatan dari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Ya. Jadi jangan sampai apa sih itu redoks itu satu kata ya? Enggak, ternyata adalah singkatan. Kemudian adapun untuk artinya masing-masing karena ada reduksi dan oksidasi. Oksidasi itu pelepasan elektron oleh sebuah molekul, atom dan ion. Atau bisa juga kita definisikan sebagai kenaikan bilangan oksidasi atau bilox. Ya, ini istilah-istilah yang sering kita gunakan ya. Kemudian reduksi, kalau tadi oksidasi adalah kenaikan, maka kalau reduksi itu adalah penurunan bilangan oksidasi gitu ya. Oke, kita lihat dulu apakah ciri-ciri dari reaksi redoks. Nah, yang pertama ada unsur bebas, misalnya Cl2 atau klorin, Cu, oksigen. Jadi dalam satu reaksi kimia itu ada unsur bebasnya salah satunya. Kemudian terjadi perubahan bilangan oksidasi. Nah, nanti kita akan pelajari materi ini. Sebelum masuk ke materi penyetaraan reaksi redoks, kita harus tahu dulu penentuan bilangan oksidasi atau bilox. Kemudian ada reduktor. Ada reduktor dan ada oksidator. Tentu ini harus ada ya. Apa itu reduktor? Ya, zat yang mereduksi. Kalau kemudian ada oksidator, apa itu oksidator? Adalah zat yang mengoksidasi. Kalau dia mengoksidasi berarti dirinya sendiri mengalami reduksi gitu. Oke, next, fungsi reaksi redoks. Reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama diantaranya ya, penggunaan lumpur aktif untuk mengolah limbah, kemudian reaksi fotosintesis, kemudian oksidasi makanan dalam sel, kemudian mur dan baut diberi lapisan zinc atau zinc, yang mana dalam lapisan ini terdapat proses oksidasi logam zinc dan reduksi pada bagian kation. Makanya mur dan baut itu tidak mudah untuk berkarat. Alat-alat dapur yang terbuat dari stainless steel tidak berkarat karena permukaannya. Jadi permukaannya itu sudah ini sedemikian rupa dia menggunakan prinsip sistem reaksi redoks. Memahami fenomena korosi logam dan cara pencegahannya. Jadi fungsi kita mempelajari materi ini, kita bisa tahu bagaimana cara untuk meminimalisir proses terjadinya korosi ya dari logam-logam yang mudah mengalami perkaratan. Kemudian yang selanjutnya pembuatan asam sulfat untuk keperluan industri. Kemudian pengolahan biji-biji logam di industri pertambangan ya. Yang terakhir adalah metabolisme semua organ tubuh menggunakan reaksi redoks. Jadi di dalam tubuh itu terjadi reaksi redoks, yaitu pada saat kita mengkonsumsi makanan maka akan terjadi metabolisme untuk menghasilkan energi. Baik, materi inti kita hari ini yaitu tentang bilangan oksidasi atau bilox ya. Bilox. Jadi bilangan oksidasi atau bilox. Kita biasanya singkat bilox. Nah, bilox ini adalah angka yang menunjukkan jumlah elektron suatu atom yang dilepaskan atau diterima oleh atom dalam senyawa, di mana senyawa tersebut terbentuk melalui ikatan ion atau tanda positif, kemudian negatif. Ya, jadi untuk bilangan oksidasi itu angkanya
dia positif dulu atau negatif dulu. Kalau muatan itu dia, kalau muatan misalkan Ca itu 2+, jadi ini namanya muatan. Jadi ini bukan bilangan oksidasi. Kalau bilangan oksidasi itu berarti Ca, misalkan Ca itu ya, karena memang Ca itu nilai bilangan oksidasinya +2, jadi penulisannya seperti ini. Bilangan oksidasi dari Ca adalah +2. Sedangkan yang di atas yang berupa pangkat itu adalah muatan. Oke, ada beberapa aturan untuk penentuan bilangan oksidasi suatu unsur. Bilangan oksidasi unsur bebas itu sama dengan 0. Unsur bebas itu apa semua? Jadi semua unsur yang berdiri sendiri ya. Maksud unsur bebas itu artinya unsurnya berdiri sendiri atau dia berupa molekul ya, molekul unsur. Misalnya molekul unsur itu kayak O2, terus Cl2, terus H2, terus N2, itu semua adalah molekul unsur. Semuanya ini bilangan oksidasinya adalah 0 ya. Atau ketika misalkan unsur itu sendiri kayak misalnya Na, terus Cu. Nah, ini kan unsurnya sendiri ya, bebas. Nah, jadi unsur bilangan oksidasinya itu sama dengan 0. Selanjutnya bilangan oksidasi ion monoatom dan poliatom sama dengan muatan ionnya. Misalkan ion monoatom ya, seperti ini, Na+. Tadi plus itu adalah muatan ya. Muatan ya. Jadi untuk senyawa ion, ini senyawa ion, maka bilangan oksidasinya itu sama dengan jumlah muatannya. Berarti bilangan oksidasinya Na+ itu adalah +1. Kalau Ca2+ berarti +2. Kalau Cl- berarti -1. Seperti itu. Jadi sama dengan pangkat minusnya atau muatannya. Oke, next. Kalau misalnya dia poliatom, misalkan ini NH4+. Oke, jadi dalam satu senyawa, misalkan H2O, secara keseluruhan itu ada bilangan oksidasi H2O secara keseluruhan itu adalah 0. Namun kita harus lihat dulu bilangan oksidasi H per unsur. Ya, biasanya ditanyakan dalam proses reaksi redoks itu per unsur. Ya. Jadi contohnya misalkan ini NH4+. Ini kan adalah poliatom, artinya banyak atom, ion poliatom. NH4+. Oke, ini afwan salah ketik ya. Jadi harusnya NH4+. Jadi muatannya itu +1. Otomatis bilangan oksidasi keseluruhan NH4 ini adalah +1. Tuh. Jadi ini bukan 4+ ya. Kemudian SO4 2- menandakan bahwa bilangan oksidasi SO4 itu adalah -2. Jadi bukan O-nya saja yang -2 tapi SO4-nya semuanya. Selanjutnya bilangan oksidasi unsur golongan 1A. Ingat, 1A golongan itu dari atas ke bawah, golongan 1A. Itu apa semua golongan 1A? Masih ingat? Ayo, masih ingat atau tidak? Jangan sampai hilang ya. Litium. Apa? Bilangan unsur golongan 1A. Kita mulai dari hidrogen, litium. Ya. Litium, natrium. Itu sama dengan +1 ya, sama dengan +1. Kalau golongan 2A, ini golongan 2A itu mulai dari magnesium, apalagi kalsium, dan seterusnya. Itu semuanya bilangan oksidasinya adalah +2. Kemudian oke, selanjutnya bilangan oksidasi unsur H.
unsur H itu walaupun pertama tadi kita sudah tahu kalau dia golongan 1A dia plus 1, cuman kita di H ini dipisahkan karena kenapa? Ada pengecualian. Jadi unsur H itu bilang oksidasinya secara umum itu plus 1, kecuali misalkan dia di dalam NaH atau oksidasi unsur H pada senyawa hidrida. Ya, misalnya NaH, ya, CaH 2 kali, ALH 3 kali, maka bilang oksidasinya itu sama dengan -1, ya. Kemudian di sini tidak ada, di buku ini tidak dijelaskan untuk golongan 7A. Golongan 7A itu bilangan oksidasinya itu semuanya -1, ya. Contohnya di apa semua unsur di golongan 7A? Ya, fluor, klor, brom, iodin, ya, astatin. Nah, ini semuanya unsurnya dia biloxnya -1. Oke, next. Ini yang paling sering muncul ini adalah unsur O. O atau oksigen, ya. Itu bilang oksidasinya -2. Kalau bisa, bukan kalau bisa ya, sebaiknya ini dihafal, dibuatkan daftar listnya supaya dipahami, ya. Kecuali untuk O, jadi untuk O tadi unsur O itu secara umum dia -2, ya, -2. Nah, kalau kecuali dia dalam bentuk peroksidanya, senyawa peroksida itu apa semua? H2O2, BaO2, maka dia akan bernilai -1. Ya. Kemudian ketika dia O bereaksi dengan F, ketika O itu bereaksi dengan F, ya, O ini bereaksi dengan F, maka peroksida maka bilang oksidasinya adalah +2. Atau ketika O ini dia senyawanya dalam bentuk KO2, NaO2, kemudian maka dia akan bilang oksidasinya akan bernilai -1/2. Kenapa seperti itu? Coba kita coba, ya. KO2, K itu kan golongan 1A, berarti nilainya dia +1. Nah, O2 karena supaya ini KO2 ini semuanya, karena jumlah bilangan oksidasi satu senyawa itu, kecuali senyawa ion, seluruh senyawa itu sama dengan 0. Maka, ya, kita ditulis di sini, kita ditulisin sama dengan 0. Ini kan +1. Ini berarti harus, ya, harus -1. Berarti supaya dia -1, maka O-nya ini karena ada 2, berarti O-nya adalah dibagi, ya, -1 dibagi 2 jadi -1/2, ya. Oke, next. Ini yang terakhir, di sini baru dijelaskan ke terakhir jumlah bilangan oksidasi untuk semua atom unsur dan molekulusnya itu sama dengan 0. Seperti yang saya bilang tadi, KO2 jumlah total bilangan oksidasinya adalah 0. K itu +1, jadi di sini +1. Nah, kepanjangan +1. Nah, +1 ini ditambah berapa supaya sama dengan 0? Berarti ditambah atau dikurangi berapa supaya sama dengan 0? Maka dia dikurangi 1. Nah, karena dia di sini -1 dan O-nya ada 2, maka nilainya di sini harus -1/2, seperti itu. Maka ini adalah bilangan oksidasinya O. Oke, paham? Next. Misalkan, ya, ini contohnya. NaCl. Nah, tadi Na itu bilang oksidasinya berapa? Ya, betul, Na ada di golongan berapa? Golongan 1A. Na itu +1. Bilangan oksidasi total adalah 0.
maka Na itu plus 1. Plus 1 tambah berapa atau kurang berapa sama dengan 0, maka dikurangi 1. Berarti Cl ini nilainya minus 1, seperti itu. Contoh lagi, kita ambil contoh yang lebih ini ya. Oke, kita coba ambil contoh yang tadi ada contoh di atas, NH4+. Oke. Nah, kalau dia dalam bentuk ion, maka jumlah totalnya itu sama dengan jumlah muatannya. Berarti jumlah totalnya itu plus 1. H tadi, untuk H itu nilainya berapa? Nilai bilang oksidasinya, ya nilai H itu plus 1. Jadi karena ada 4H, maka dia jadi plus 4. Plus 4 ditambah atau dikurangi berapa? Sama dengan plus 1. Plus 1, berarti di sini harus minus 3. Karena N-nya hanya 1, jadi 3 dibagi 1 jadi minus 3. Jadi N itu, bilangan nitrogen itu bilang oksidasinya adalah minus 3. Nitrogen pada senyawa NH4+, seperti itu. Oke, kita lihat latihannya. Latihan esainya yang pertama, periksa apakah reaksi berikut ini tergolong redoks atau bukan. Ini ada reaksi CaCO3 kalsium karbonat ditambah asam klorida menghasilkan kalsium klorida ditambah karbon dioksida dan air. Nah, kita bisa tahu apakah reaksi ini termasuk reaksi redoks dari tadi. Ciri-ciri reaksi redoks itu apa? Yang pertama, ciri-ciri reaksi redoks, coba dibuka di catatannya kembali. Itu dalam reaksinya itu harus ada unsur bebasnya, ya. Unsur bebasnya. Di sini jelas tidak ada unsur bebasnya, ya. Tidak ada unsur bebasnya. Kemudian harus ada reduksi dan pengoksidasi. Nah, kita lihat dulu. Di sini yang berhubungan berarti CaCO3. Kemungkinan reduksi itu adalah karbon, ya. Reduksi itu adalah karbon. Kalau pengoksidasi yang paling sering itu adalah oksigen. Kalau reduksi yang paling sering itu adalah karbon, ya. Bukan paling sering, artinya paling melimpah di bumi ini, ya, yang Allah berikan untuk kita gratis gitu. Nah, kita hubungkan pertama, berarti yang ada karbonnya adalah CaCO3 dengan CO2. Ini Ca ya, bukan karbon. Kita cari dulu masing-masing bilang oksidasinya. CaCO3, maka senyawa ini bukan senyawa ion, maka dia total biloxnya adalah 0. Kita lihat O itu bilang oksidasinya berapa? Ya, O itu bilang oksidasinya 2. Karena O-nya ada 3, maka jadi minus 6. Ya, mohon maaf. Selanjutnya Ca itu ada di golongan berapa? Ya, golongan 2A. Berarti kalau dia golongan 2A, berarti bilangan oksidasinya adalah plus 2. Plus 2. Nah, karena CH-nya 1, jadi sini plus 2. Plus 2 itu dikurang 6. Ditambah berapa supaya sama dengan 0. Ya. Tambah berapa supaya sama dengan 0. Berarti ditambah minus, ya. Ditambah berapa? Apa? Ditambah plus 4. Jadi C itu nilainya harus plus 4 karena di sini hanya ada 1 C. Maka di sini C ini nilainya adalah plus 4. Oke, ditaruh di tengah sini ya, taruh sini. Cuma karena ini kesempitan. Jadi di CaCO3 itu bilang oksidasinya C itu plus 4. Oke, sini kita tulis. Setelah kita cekar, kita tulis ini C-nya plus 4. Kita lihat C setelah oksidasi, setelah reaksi. Berarti di CO2. Ya, saya pindahkan ke sini CO2. O itu nilainya berapa? CO2 itu jumlahnya bilox seluruhnya adalah 0. O itu nilainya 2, berarti minus 2. Otomatis di sini minus 4. Oke. Berarti minus 4
tambah berapa supaya sama dengan 0? Berarti plus 4. Oke, di sini tadi C-nya plus 4. Di sini juga C-nya plus 4. Jadi tidak terjadi perubahan bilangan oksidasi. Makanya kenapa reaksi ini bukan merupakan tidak berlangsung ya, tapi bukan reaksi redoks. Karena kenapa? Yang pertama, unsur bebasnya tidak ada, kemudian dia tidak ada pereduksi dan pengoksidasinya gitu ya. C-nya tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi gitu. Kita coba cek, yes, bukan reaksi redoks. Nomor 2. Tentukan bilangan oksidasi unsur yang digarisbawahi. Oke, di sini sudah jawabannya. Bagaimana bisa dapat 5? Berarti yang digarisbawahi berarti N ya, HNO3. Oke, kita langsung di bawahnya saja supaya lebih ini. HNO3 berarti ini karena dia adalah senyawa bukan ion. Kalau senyawa ion itu pangkatnya positif atau berpangkat positif atau negatif. Jadi kalau senyawa itu berpangkat ya, senyawa yang berpangkat. Ini berarti sama dengan 0. O itu berapa nilainya? Minus 2. Jadi totalnya minus 6. Kemudian H itu plus 1. Oke. Hanya plus 1, jadi karena hanya ada 1 H berarti di sini plus 1. Plus 1 ditambah plus 1 dikurang 6 itu tambah berapa supaya sama dengan 0? Berarti ditambah plus 5. Jadi karena n-nya hanya ada 1, maka plus 5 dibagi 1 itu sama dengan plus 5. Ini sama kan? Jadi bilangan oksidasinya N-nya adalah 5. Seperti itu. Oke, next. Lagi CuCl2. Nah, CuCl2 yang digarisbawahi. Totalnya sama dengan 0. Cl itu golongan berapa? Golongan 7A. 7A itu berarti dia bilangan oksidasinya minus 1. Cl-nya ada 2 berarti di sini minus 2. Maka Cu-nya otomatis plus 2 karena Cu-nya di sini 1 plus 2 bagi 1 jadi plus 2. Iya, plus 2. Sama ya. Jadi intinya adalah teman-teman atau anak-anakku sekalian harus bisa menghafal aturannya, aturan mainnya bilangan oksidasi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.